Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa teman-teman, Persib Day hari ini adalah Persib Day, laga antara Persib Bandung menghadapi Dewa United. Nah, kita coba update mengenai kesiapan tim dulu dan beberapa perintilan yang lainnya, termasuk tiket. Kumaha, tiket aman sudah ditukarkan atau belum? Kalau saya alhamdulillah sudah ya, 2 tiket. Nah, ada 2 tiket sudah diamanin, teman-teman. Jadi sampai ketemu di stadion. Nah, ini juga buat teman-teman, jangan lupa kalau untuk menukarkan tiket ada 2 tempat penukaran yang berbeda gitu ya. Tiket dengan kategori utara, timur, dan juga selatan itu di Denja Saang di Jalan Ibrahim Aji. Atau yang teman-teman punya tiket VIP, apapun jenis VIP, mau itu VIP bawah, VIP lounge, VBS, VBU, itu semuanya di Sumarekon mulai jam 10. Kalau di Denja Saang mulai jam 8 pagi gitu ya. Dan jangan karena ikut-ikut temen yang satu punya VIP, ikut nukerin di Sumarekon padahal tiket kita timur, katakanlah gitu, itu tidak akan bisa. Jadi buang-buang waktu dan ya tidak bisa langsung diserahkan gitu ya. Tiketnya harus nukerin sesuai dengan pembelian tiketnya. Mangga itu mah disesuaikan waktunya. Kalau tadi pagi 8:30 kita tukarkan itu sangat lowong sekali lah, sangat sepi gitu ya. Jadi kurang dari 30 detik sudah bisa. Begitu datang ke counternya, serahin KTP, di scan dari aplikasi, selesai teman-teman. Jadi kurang dari 30 detik, sangat cepat sekali. Jadi yang mau kerja atau mau berkegiatan lain itu bisa segera terselesaikan gitu ya. Di Denja Saang juga gini teman-teman, ada waktu itu yang nanti ada di pertanyaan kalau nggak salah, kita bahasnya nanti aja ya teman-teman, sabar karena kita mau update dulu mengenai kesiapan dari tim Persib Bandung gitu ya. Kita mulai dari Bojan Hodak dulu. Bojan Hodak di sini sudah menginstruksikan kepada seluruh skuad Persib Bandung, baik yang mau dimainkan dari menit awal ataupun yang menjadi cadangan gitu ya, bahwa bermainnya 100%. Jadi mudah-mudahan skuad Persib Bandung bermain secara all out gitu ya. Dan juga memang kita karena sudah lama tidak bermain, jadi mudah-mudahan tidak kehilangan sentuhan. Tapi intinya kita sudah mempelajari beberapa permainan Dewa, walaupun kemarin hasil dari Dewa United ini tidak bagus gitu ya, tapi tetap Dewa tim yang berbahaya kata Bojan Hodak gitu ya. Sehingga nanti malam adalah pertandingan yang menarik, apalagi ada beberapa mantan pemain Persib di situ yang mungkin juga setidaknya membocorkan strategi Bojan Hodak biasanya gitu ya teman-teman. Baik, itu keterangan Bojan Hodak. Keterangan dari pelatih Dewa United, yang mana pelatih Dewa United ini mengatakan bahwa kita sudah 100% siap menghadapi Persib Bandung. Tapi jangan lupa, kita juga kan di sini tim yang baru, kita juga tahu menghadapi siapa nanti malam, yaitu Persib Bandung yang punya sejarah panjang dan juga punya satu permainan yang kita ketahui katanya sangat lebih bagus gitu ya. Namun ya jangan lupa, kita juga mengincar kemenangan di GBLA nanti malam, dan kita sudah siap menurut pelatih dari Dewa teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja permainan siapa nanti yang akan mendulang 3 poin atau hasil akhirnya yang positif untuk siapa. Insya Allah untuk Persib Bandung tentu saja gitu ya. Dan ini juga ada head to head teman-teman, kurang lebih dari 6 pertandingan sebelum pertandingan nanti malam. 6 pertandingan ini kita juga tidak terlalu dominan. Ternyata dari 6 kita hanya menang 2 kali atas Dewa United, imbang 3 kali dan kalah 1 kali. Nah, kalahnya pun yang menyakitkan gitu ya, di kandang tahun kemarin. Jadi musim kemarin itu tidak
bukan hasil yang cukup positif untuk Persib Bandung ketika menghadapi Dewa. Jadi ketika tandang terlebih dahulu menghadapi Dewa, kita 2-2 waktu itu, skornya imbang gitu ya, hanya 1 poin. Dan ketika main di GBLA itu kita kalah, teman-teman. Jadi ya hanya mendapatkan 1 poin dari Dewa musim kemarin. Jadi ya ini juga betul kata Bojan Hodak, walaupun beberapa pertandingan Dewa kemarin kurang meyakinkan, tapi menghadapi Persib Bandung bisa jadi satu kebangkitan buat Dewa United gitu ya. Selain mengalahkan tim papan atas gitu ya, ini juga bisa setidaknya menaikkan moral pemain. Jika memang berhasil mengalahkan Persib Bandung, wah langsung meningkat kepercayaan dirinya gitu ya. Jadi ya buat Persib Bandung juga, jika menang nanti malam, kita akan ada di posisi ketiga, dan ya posisi 2, posisi 1 semakin jauh nih poinnya. Jadi mau tidak mau untuk mengejar posisi 3 besar atau minimal ya masuk ke 3 besar, kita harus menang, teman-teman. Tidak ada jalan lain, karena kalaupun draw, kita head to head dengan Malut United gitu ya di peringkat ketiga. Jadi peringkat 1 ada Borneo, peringkat 2 Persija karena semalam menang itu semakin jauh poinnya. Lalu peringkat 3 Malut, peringkat keempatnya Persib Bandung. Kalau Persib menang ya kita nyalip Malut di posisi ketiga, teman-teman. Kalau draw ya head to head dengan Malut gitu ya di posisi 3. Nah ya mudah-mudahan lah, kita doakan yang terbaik sampai ketemu di stadion nanti, teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini, insya Allah lah kita coba bahas satu persatu gitu ya. Nah ini juga yang pertama, Ferry Paulus, bener Kang mau kurangin poin Persib kalau ada supporter away lagi? Oh ini hoax, teman-teman. Ini tidak benar. Kemarin sudah kita klarifikasi gitu ya. Itu tidak benar. Itu video Ferry Paulus yang tahun kemarin di tanggal atau di bulan September 2024 pada saat Persib Bandung menghadapi Persija, yang waktu itu memang ada pitch invasion gitu ya dari teman-teman bobotoh turun ke lapangan, dan akhirnya ya bukan hanya Persib Bandung, sebetulnya ini himbauan untuk seluruh supporter. Jadi jangan lagi ada hal-hal yang merugikan klub gitu ya, apalagi merugikan sepak bola Indonesia. Karena ya kita tahu kejadian di Arema di Kanjuruhan dulu ya sempat mencoreng gitu, atau sempat melukai lah perasaan dari supporter kita, bahkan di dunia sudah terekspos. Jadi ya jangan ada lagi pitch invasion gitu ya. Tapi ya itulah, nggak tahu siapa yang nyebarin, tapi itu hoax, teman-teman ya. Lalu yang kedua, Adam Alis cedera apa Kang? Cedera kaki katanya, lutut. Ini sebetulnya sudah di warning saya, teman-teman. Tidak yang aneh-aneh lagi, kita ikut ke manajemen saja. Jadi Adam Alis cedera lutut, teman-teman, itu sudah. Jadi yang fix tidak akan bermain di nanti malam itu ada 3 orang. Ada Adam Alis yang cedera lutut, katanya ada juga Lucho atau Goicoechea. Ini Luciano Goicoechea tidak bisa bermain karena akumulasi kartu dan penambahan hukuman dari Komdis, sehingga menghadapi Malut dan Dewa tidak bisa bermain. Lalu satu lagi Barba yang memang masih di Italia untuk pemulihan katanya. Kemarin kita juga sudah konfirmasi lagi, ternyata Rezaldi Hehanusa itu sudah, mungkin belum 100% tapi sudah bisa latihan secara normal, sudah bisa juga misalkan kalau memang ya dibawa ke bangku cadangan gitu ya, menjadi DSP bisa dimainkan juga, tapi sangat beresiko. Dan terakhir untuk Adam Prisbeck juga ini katanya sudah normal, tidak ada masalah apapun, sehingga ya sudah bisa menjadi cadangan, duduk di bangku cadangan nanti malam, atau bisa jadi main gitu ya, menggantikan Teja. Nah kita lihat nanti starting 11 dari Bojan Hodak 1 jam sebelum kick off, teman-teman. Nah yang selanjutnya, cedera Adam Alis apa ada sangkut pautnya sama kasus di Malaysia, Kang? Nah ini yang sudah kita tidak boleh berbicara lagi katanya. Jadi ya pokoknya cedera lutut lah gitu ya untuk Adam Alis. Mudah-mudahan segera sembuh ketika menghadapi besok Lion City di Singapura. Mudah-mudahan segera
sembuh lagi, jadi bisa membela Persib Bandung. Atau jika memang menghadapi LCS tidak bisa, menghadapi Madura juga kita harapkan sudah pulih sepenuhnya teman-teman, karena cedera ringan kata Bojan Hodak gitu ya. Lalu yang selanjutnya Kang kartu GSM naon nu aya sinyalan di GBLA kartu. Ini di luar stadion ya, kita ngomonginnya di luar stadion. Itu semua kartu bisa teman-teman, semua dari mulai simpati apalagi, lalu juga XL, M3 semuanya bisa untuk di luar stadion. Tapi kalau begitu masuk stadion itu biasanya ada pengacakan sinyal teman-teman dari pihak broadcaster, dari pihak TV-nya gitu ya, dan juga dari kepolisian teman-teman. Jadi biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau dari broadcaster mah jelas, kalau dari TV tidak mau dirugikannya, biar tidak ada yang live gitu ya, karena itu merugikan. Jadi tidak boleh ada siaran live dan lain sebagainya. Kalau dari kepolisian murni untuk keamanan, jadi biar tidak ada yang koordinasi melakukan tindak kejahatan gitu intinya mah gitu ya. Jadi di luar stadion masih bisa dipergunakan, di dalam stadion sama sekali lost, walaupun di lantai 2 stadion. Jadi teman-teman misalkan datang ke tribun gitu ya, duduk paling tinggi saja, paling atas itu misalkan kirim pesan WA katakanlah 1 menit dari sekarang, itu baru bisa kekirimnya kurang lebih 10 atau 12 menit kemudian. Jadi ya sinyalnya nunggu ada yang lewat gitu teman-teman, tapi totally ngeblank gitu ya, seluruh sinyal ngeblank ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas teman-teman. Jadi luangkan sajalah selama kurang lebih 90 menit atau ya 1,5 jam gitu ya. Kasih tahu kabar saja bahwa kita sedang nonton Persib Day gitu ya, jadi biar tidak ada gangguan. Lalu selanjutnya, Kang, mungkin nggak penukaran tiket nantinya di stadion aja, lebih praktis, kasihan yang jauh nggak tahu tempatnya. Nah, ini juga ada nih yang tadi sesuai yang mau kita bahas di awal. Jadi kalau penukaran tiket sebetulnya manajemen mau gitu ya, mau tidak ada penukaran tiket lagi kalau bisa, tapi pihak keamanan yang melarang katanya. Satu, untuk keamanan, kedua untuk kenyamanan katanya. Jadi tetap harus ada tiket gelang, karena itu menandakan bahwa kita betul-betul sudah membeli tiket, bukan orang yang ingin mengacau gitu. Jadi ya ada beberapa sekatan untuk pemeriksaan, tapi ya kalau manajemen mah pengennya dari handphone scan tet. Nah ya mungkin nanti ketika ada investor yang masuk, GBLA dibenahi, ada face recognition yang harganya juga miliaran gitu ya, atau ya pokoknya mahal lah gitu ya untuk satu alatnya saja. Makanya sampai sekarang belum pernah dicoba. Tadinya kan mau dicoba, tapi katanya ada beberapa kendala, yaitu kendalanya masalah internet. Jadi internet di GBLA ini belum stabil dan memang ya masih harus ada yang diperbaiki di beberapa titiknya gitu ya. Jadi belum bisa diterapkan. Ya kedepannya mah insya Allah lah teman-teman, jika kita ada satu sokongan investor gitu ya, yang mana semuanya fasilitas juga udah oke, itu insya Allah lah kita juga ke stadion nggak usah nuker-nuker tiket dulu gitu ya. Dan penukaran tiket juga kalau memang tadi ngomongin masalah keamanan atau ya pihak keamanan nggak ngizinin, ya ada apa gitu ya, karena memang ya kita juga tahu, katakanlah sekarang kita nuker tiket di salah satu tempat gitu ya, satu motor itu 5.000, satu mobil 10.000 gitu ya. Misalkan satu motor 5.000 dikali ini tiket kan berapa ribu gitu ya. Jadi yang nuker itu berapa ribu tiket, katakanlah yang paling sedikit 1.000 kali 5.000 berapa gitu ya. Jadi apalagi ini tiket sampai dengan laku sekarang sudah di atas 20.000 gitu ya. 20.000, 10.000 misalkan, katakanlah VIP 10.000 yang tiket tribun gitu. Nah ini memang ya berapa, 10.000 kali 5.000 gitu ya, belum yang mobilnya. Nah ini ya menguntungkan gitu ya. Ya tahu sendirilah, sama-sama tahu kenapa pihak keamanan masih belum memberikan izin jika tanpa penukaran tiket gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya mah bisa tanpa tiket. Yang selanjutnya, Kang, sebenarnya manajemen ada pembatasan soal main medsos nggak ya ke pemain? Kalau secara
secara apa ya? Secara aduh, saya ngomongnya gimana ya? Sebetulnya nggak ada lah, gini aja. Kalau memang main medsos, mau ini, mau itu, mau makan ini, makan itu, main kemana, itu bebas. Ada namanya waktu luang, waktu bebas, silahkan mau ngapain aja. Namun yang tidak boleh itu secara khusus gitu ya, mengenai ngomong masalah ke manajemenan, ngomong masalah tim, ngomong secara ini, secara itu. Jadi kita juga nggak bisa tuh ngewawancara pemain, ngewawancara ofisial gitu ya, ngewawancara pelatih segala macam, itu harus ada izin dari manajemen. Dan pemain pun sama, tidak boleh ngomongin pelatih, tidak boleh ngomongin manajemen, ngomongin ini, ngomongin itu, ada itu di kontrak. Tapi kalau untuk pembatasan medsos ya nggak ada secara luasnya mah, tapi secara khusus ya hanya tidak boleh ngomongin ini, ngomongin itu gitu ya. Itu mah ya pemain udah tahu lah teman-teman gitu ya. Jadi kalau masalah kasus yang kemarin ya mungkin hanya ke Pacaretot lidah aja kayaknya. Jadi kita doakan segera selesai untuk masalahnya. Dan selanjutnya ini yang masalah ini teman-teman. Flare itu katanya kalau memang ada body checking, ada gitu ya. Jadi di GBLA masuk buat teman-teman yang baru gitu, nanti itu pasti melewati beberapa ring gitu. Ketika mau parkir motor, ring keempat gitu ya, masuk parkir motor, dicek ring ketiga, cek lagi sebelum masuk ke stadion, ring kedua, nah masuk ke tribun itu udah ring pertama teman-teman. Nah makanya kalau untuk flare itu, ini kita coba kasih pemahaman kenapa masih ada flare yang masuk gitu ya, dan lain sebagainya. Ini untungnya bukan di Persib Bandung, bukan bobotoh lah, kita ngambil supporter yang lain aja yang memang membawa satu flare yang dalam bentuk, nah ini perlu diantisipasi sebetulnya. Jadi ini bukan di Bandung intinya mah gitu ya. Teman-teman bisa menyaksikan supporter tim Liga 1 yang supporternya membawa flare dalam cara yang tidak biasa. Kita tampilkan videonya setelah beberapa teman-teman yang kita sapa dulu saja. Pertama ada Teh Siti Aminah. Oh ini yang komen-komen pertama ya. Ada Siti Aminah, ada Kang Ramdan, Viking Rahayu, ada dari Bobotoh Kudus, Bobotoh Jatibarang, Indramayu, lalu juga ada Bobotoh Alengka, ada Mang Udi dari Jogja, ada Mang Aceng Konveksi, ada Kang Andi Sulaiman, Kang Andi di Sulaiman Margahayu. Hatur nuhun, ini bobotoh yang memang gercep gitu ya, paling awal untuk komennya. Jangan lupa ditonton videonya juga sampai full gitu ya. Dan ini teman-teman ada satu video contoh flare kenapa masih bisa masuk ke stadion walaupun sudah body checking dan beberapa pemeriksaan yang lainnya. Disimak secara bijaksana dan jangan ditiru gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Sampai ketemu lagi di stadion nanti malam teman-teman. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.